Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Sartadila Pramita Pradika dari Kesmas Saperlingga 2019. Pada siang kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli adalah sebuah bakteri gram negatif yang biasanya berada pada tubuh makhluk hidup yang berdarah panas. Dia merupakan flora normal yang banyak juga keuntungannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang lainnya. Nah, bagaimana sih struktur bakteri Escherichia coli itu? Yang pertama, pada huruf A yang terdapat seperti kaki, ini merupakan flagella, yaitu tempat bergeraknya bakteri pada umumnya. Yang kedua ini, pada B ada nukleoid, yang C ada ribosom sebagai sintesis protein, yang D ada yang pada huruf D ini merupakan sitoplasma, yang E merupakan membran sel, yang F merupakan dinding sel untuk melindungi semua bagian sel, yang G ini merupakan membran bagian luar, yang H merupakan villi. Nah, jadi bakteri Escherichia coli biasanya kita dengar sebagai penyebab utama penyakit diare. Nah, bakteri Escherichia coli ini pada umumnya banyak manfaatnya pada tubuh kita. Bakteri Escherichia coli dapat membantu penyerapan zat makanan, melindungi usus kita dari bakteri-bakteri patogen yang lain, dan juga banyak hal-hal yang lain yang dapat menyebabkan tubuh kita sehat oleh bakteri Escherichia coli ini. Namun, jika jumlahnya berlebihan pada tubuh, bakteri Escherichia coli dapat bersifat racun atau toksik. Begitu juga jika bakteri Escherichia coli terletak di luar usus. Itu sebabnya kenapa penyakit diare bisa terjadi kepada manusia. Bakteri Escherichia coli dapat menular melalui hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar seperti sapi, kambing yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli, yang nantinya mereka akan mengeluarkan feses kita di lingkungan di mana di lingkungan tersebut jika terdapat bahan-bahan pokok makanan manusia seperti sayur-sayuran dan air, itu bakterinya akan transmisi atau menular ke manusia. Tapi manusia juga dapat secara langsung tertular oleh bakteri Escherichia coli jika berkontak langsung dengan hewan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini bersifat anaerobik atau dia bernafas tidak perlu menggunakan udara. Bakteri Escherichia coli memiliki panjang 2 mikrometer dengan diameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Nah, penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri Escherichia coli ini diantaranya diare dan juga meningitis. Sebenarnya tipe-tipe bakteri Escherichia coli ini ada banyak, apalagi banyak tipe-tipe yang menyebabkan diare-diare pada level yang berbeda. Yang paling toksik bisa kita sebut dengan Sigatoxis Escherichia coli yang dapat menyebabkan diare berdarah sampai kepada kerusakan pada ginjal. Nah, tipe bakteri Escherichia coli Sigatoxis ini paling banyak menyerang orang dan sampai menyebabkan kematian karena keparahannya itu. Nah, selain Sigatoxis Escherichia coli, ada juga bakteri Escherichia coli lain, jenis tipe lain yang dinamakan seperti Enteropathogenetic Escherichia coli, lalu ada Exotoxic Escherichia coli yang itu sama-sama menyebabkan diare. Sebadannya Enteropathogenetic Escherichia coli itu menyebabkan diare pada anak-anak atau bayi-bayi di negara-negara maju, sedangkan yang Enterotoxicogenetic itu menyebabkan diare pada bayi-bayi di negara berkembang. Yang menyebabkan diare, bakteri Escherichia coli ini juga bisa dapat menyebabkan penyakit meningitis. Kebanyakan bakteri Escherichia coli menyerang bayi baru lahir sehingga mereka dapat terkena meningitis. Meningitis sendiri menyerang sumsum tulang belakang dan juga selaput otak. Sedangkan diare biasanya juga rentan terkena pada bayi atau usia tua. Ciri-cirinya adalah pengeluaran feses berbentuk cair yang sangat berlebihan dan tidak dapat ditahan, sehingga tubuh kita merasa dehidrasi. Dehidrasi ini yang akan menyebabkan tubuh kita banyak gangguan seperti demam, lemah, lunglai, lesu, seperti itu. Kita juga tidak bisa mengkonsumsi makanan secara baik ketika diare, dan itu akan menyebabkan mual-mual juga. Ciri-ciri bakteri Escherichia coli tadi sudah saya sebutkan, yaitu berbentuk batang,
berdiameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer dengan panjangnya 2 mikrometer, dan juga dia bernafas dengan sifat anaerob. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai bakteri Escherichia coli. Maaf apabila banyak kesalahan. Saya Dika Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.